Selanjutnya, kita akan bahas kisi-kisi soal ujian program pendidikan profesi guru PPG untuk yang kisi-kisi mapel atau keahlian ya. Di sini saya akan bahas fisika karena saya mengampu fisika ya. Jadi kita langsung saja ke kisi-kisi atau indikator esensialnya ya. Di sini menentukan resultan sejumlah vektor. Jadi ini materi vektor. Kemudian di sini menganalisis percepatan rata-rata gerak dari grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi ini nanti ada grafik kecepatan terhadap waktu. Kita diminta menganalisis percepatan rata-rata. Kemudian menyimpulkan material yang memiliki koefisien elastisitas paling besar dari grafik hubungan antara gaya dan regangan. Oke, kita diminta untuk menentukan koefisien elastisitas paling besar dari grafik. Ini hukum konstanta Pegas ya kayaknya ya, atau hukum modulus Young ini ya. Oke, untuk selanjutnya 151 memberikan contoh peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan sifat bayangan dari data benda yang ditempatkan dengan jarak tertentu dari cermin. Ini cermin bisa cermin cembung, bisa cermin cekung ya. Kita diminta untuk menentukan sifat-sifat bayangan. Kemudian menelaah permasalahan gerak dalam kejadian sehari-hari dengan menggunakan hukum kekalan energi. Kemudian menghitung kecepatan akhir setelah tumbukan dari ilustrasi dua benda bermassa yang berinteraksi satu sama lain. Nah, ini tumbukannya momentum, impuls, dan hukum kekalahan momentum. Kemudian menjelaskan hubungan konsep temperatur absolut dengan kecepatan rata-rata gas dalam perhitungan. Di sini teori kinetik gas. Kemudian menemukan frekuensi nada-nada yang dihasilkan dari gambar gelombang tegak suatu senar. Nah, di sini menganalisis ya besaran-besaran fisik gelombang tegak dan gelombang berjalan. Kemudian menjelaskan penerapan konsep bunyi berdasarkan data tingkat bunyi. Nah, di sini tentang prinsip gelombang bunyi dan cahaya. Kemudian selanjutnya yaitu menyimpulkan besaran fisik, ada gaya listrik, ada kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik. Dari kasus fisik terkait gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik. Kemudian ini menemukan besaran fisik dari data rangkaian RLC. Ada rangkaian ya RLC, kemudian ada datanya, kita diminta menemukan mungkin satu besaran fisiknya itu apa. Kemudian menjelaskan beda potensial yang diperlukan untuk menghentikan partikel yang dipancarkan oleh permukaan logam tertentu. Ini materi tentang efek fotolistrik dan sinar X ya. Oke, selanjutnya menggambarkan pemanfaatan radioaktivitas dan dampaknya bagi kehidupan dengan menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer ya, untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian menyimpulkan besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Oh, ini GLB dan GLBB ya. Kemudian merencanakan ide gagasan terkait gerak melingkar, hubungan roda-roda keluar nih. Kemudian merencanakan materi sajian pembelajaran fisika yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, ini mengembangkan materi ya, ini ya. Memilih materi yang tepat sesuai perkembangan peserta didik. Kemudian menerapkan prinsip pemantulan pada cermin cekung untuk membuat pembuatan kompor matahari. Kemudian ini merencanakan e-learning dengan menggunakan virtual class. Oke. Terakhir itu adalah menerapkan peralatan
teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan bahan ajar fisika. Oke, demikianlah penjelasan tentang kisi-kisi. Salah satunya adalah kisi-kisi keahlian di fisika. Ini di fisika SMA ya. Gitu. Untuk kisi-kisi keahlian yang lain, teman-teman bisa download ya di situs Kemendikbud langsung. Oke, atau di internet banyak yang sudah tersedia. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut ke bagian 4 tentang minat bakat. Kisi-kisi minat bakat atau bakat dan minat ya.